Pemirsa, banjir merendam. Pemirsa, banjirop. Banjirop melanda sejumlah kawasan. Banjirop melanda Semarang dan sejumlah daerah di Jawa Tengah. Pada 23 Mei 2022, banjirop terparah dalam 5 tahun terakhir menghempas pesisir Semarang. Aktivitas pelabuhan Tanjung Mas dan sekitarnya lumpuh. Pemukiman warga di Tanjung Mas, Bandar Harjo, dan Kemijen terendam hingga 2 hari. Foto-foto 13.500 karyawan dan buruh pabrik di 19 perusahaan yang berlokasi di Lami Citra viral di media sosial. Tapi yang sering luput dari pemberitaan nasional, banjirop terjadi di setiap hari di kawasan pesisir Semarang. Kemarin itu banjirnya segini, pas banjir bandang, terus nggak bisa beli air tanah itu yang terkan, belinya itu pakai yang songkro buat buruk yang di dalam. Ini banjirnya sakmene? Iya, segini loh, ini kelop. Ini loh penuh ini. Batasannya? Iki. Apa penyebab banjir besar Semarang? Benarkah karena fenomena perigi, tanggul jebol, atau tanah yang turun? Hari ini saya berada di kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah yang rentan mengalami banjirop. Setiap tahun, setiap bulan, bahkan hampir setiap hari, warga pesisir Semarang berada di bawah ancaman banjirop. Banjirop besar acap kali merendam pesisir Semarang 2 kali dalam setahun. Biasanya di bulan Mei atau Juni, atau Desember dan Januari. Tapi banjirop pada 23 Mei 2022 lalu lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Mana Bu waktu banjir kemarin bulan Mei? Bulan Mei kemarin. Wah susah Mbak, sudah banjirnya besar, listriknya padam, nggak ada bantuan masuk. Pada saat pagar yang saya ceritakan itu jebol dan kemudian viral, kita semuanya langsung rapat itu. Teman-teman Forkombida ngecek ke sana udah nggak bisa masuk ke kawasan pelabuhan, udah macet. Kemudian kita sewa truk, kita sempat masuk seperempat, truknya udah nggak berani karena beberapa truk di depan itu udah mogok. Kita balik lagi, kita kumpulkan semua potensi yang ada. Kita masuk ke ujung seng di Bandar Harjo, kita masuk ke Kemijen, kita masuk ke Tambak Loro. Mereka kemudian kita tanya, ayo Pak, Bu, ngungsi. Dalam hutan Pak, pun biasa. Ya terus piye ki wong kayak gini, ini Pak, rumah sebagian rumahnya udah ditinggikan, sebagian yang belum itu, Pak, lo ini warganya pun sampun ngungsi dari tadi. Pertama yang harus diketahui dulu adalah kenapa mengalami penurunan. Banyak yang tidak tercover, yang ada adalah hasilnya saja ya. Kita lurus ke belakang. Orang banyak, kenapa terjadi dan apa yang Anda lakukan? Tapi kenapa terjadi menurut saya jauh lebih penting. Oke. Saya tanya pada geolog kenapa terjadi. Kemudian dijelaskan oleh para geolog, itu area-area kipas aluvial kata bahasa mereka, di mana batuannya tidak terlalu keras, jadi cukup rawan. Itu kenapanya dulu. Dan triggernya banyak hal. Yang pertama adalah pengambilan air tanah. Yang kedua terkait dengan masivitas pembangunan di atasnya. Tentu ini kendali tata ruang. Yang ketiga sea level rise ya, karena ada yang mengatakan itu bagian dari indikasi global climate change. Itu yang terjadi.
Laju penurunan tanah di Semarang terbilang masif. Penelitian Pei Chin Wu, Meng Wei, dan Stephen DeHaan di 2022 menyebutkan bahwa Semarang merupakan kota dengan laju penurunan tanah tertinggi kedua di dunia, dengan penurunan rata-rata sebesar 3,96 cm per tahun, setelah kota Tianjin di Cina 5,22 cm per tahun. Adapun Jakarta menjadi kota ketiga dengan penurunan tanah sebesar 3,44 cm per tahun. Tahun 2012 jadi PLT wali kota itu kita mapping persoalan utama Semarang itu kan menurut masyarakat ada satu, banjir dan rob. Kita kemudian buat pencatatan statistik. Tahun 2011 itu 41,6% wilayah Semarang itu wilayah banjir, catchment area banjir dan rob. Karena banyak wilayah Semarang hampir separuh yang sering terkena banjir rob, maka catatannya jalan atau infrastruktur itu jadi jelek. Di tahun 2011 itu jalan rusak mencapai 58%. Jadi lebih banyak rusaknya daripada enggak. Nah, setelah itu semuanya baru kemudian prioritas berikutnya ke wilayah ekonomi dan lain-lain. Maka kami lakukan itu mulai 2012, 2013 sampai sekarang, bahwa persoalan drainase, mulai drainase yang awal itu banjir Kanal Barat, kemudian Kali Banger, kemudian dibuatkan waduk Jati Barang, beberapa tempat seperti Undip di beberapa kecamatan dibuat embung, kemudian juga bergeser ke timur, ada banjir Kanal Timur dinormalisasi, Kali Tenggang kemudian dibendung, Kali Seringin, Babon, semuanya kita normalisasi dan sebagian dibendung. Hasil dengan model seperti itu memang secara luasan berkurang nih banjir dan rob. Rumah apung pernah kemudian digagas bersama-sama Kementerian PUPR dan sudah jadi satu. Tapi toh ternyata juga menurut saya hasilnya nggak maksimal gitu loh. Karena mereka ini terbiasa landed gitu. Mereka terbiasa hidup di tanah, rumah di atas tanah langsung yang kesehariannya seperti itu. Jadi kalau mereka kita paksa ke rusunawa yang bertingkat, mereka kita paksa ke tempat apung, kayaknya Akan sulit adaptasi. Adaptasinya terlalu susah. Ya ini memang perlu diedukasi cukup lama. Tapi itulah luar biasanya teman-teman kita. Mereka kadang-kadang sudah langsung pasang kuda-kuda dulu sebelum diedukasi. Jadi ya ketemunya hal-hal kayak itu perlu proses yang lama. Tapi intinya kita nggak akan menyerah untuk membangun Semarang ini. Kita juga kenal tokoh-tokoh di sana. Yang sedang dilakukan seatbelt ini adalah hasil dari perundingan dengan teman-teman di sana, supaya kemudian mereka bisa hidup di sana tanpa rob. Kalau saya hitung-hitungannya antara seatbelt dengan membuat permukiman baru mereka di kampung di Mijen atau Gunung Pati, ya pasti lebih murah membuat rumah mereka di Gunung Pati Mijen. 300 miliar diputerin gitu, kawasannya mereka kemudian masih harus tetap diperbaiki berapa itu. Tapi kalau mereka mau di kawasan atas Semarang, ya paling bangun 100-200 miliar sudah bagus. Itulah luar biasanya kehidupan yang ada, kan gitu Mbak. Menurut Heri Andreas, pesisir utara Jawa Tengah terutama di wilayah Pekalongan, Semarang, dan Demak dalam kondisi kritis. Jika adaptasi yang dilakukan pemerintah gagal, pada 2050 Pekalongan tinggal separuh kondisi existing sekarang. Semarang dari Mangkang, Tanjung Mas, Kemijen, dan Genuk hilang, katanya. Rencana adaptasi pemerintah dengan membangun jalan tol yang berfungsi sebagai tanggul sepanjang Semarang-Demak sebenarnya belum bisa menjadi solusi, sebab sumber dana untuk menanggul laut belum ada. Jadi, pada 2023 yang akan berdiri dari Semarang hingga Demak hanya jalan tol tanpa
berupa tanggul laut. Bahkan ketika tanggul berdiri, tidak cukup untuk melindungi warga pesisir. Tanggul tidak bisa mengurangi laju penurunan tanah, kata Nila Ardiani, Direktur Amerta Water Institute. Jika pemerintah Kota Semarang ingin mencegah ibu kota Provinsi Jawa Tengah tenggelam, air tanah dalam sedapat mungkin dikurangi pemanfaatannya sampai ambang batas aman atau safe yield, terutama untuk daerah-daerah yang mengalami penurunan tanah cukup dalam, kata Nila. Pengambilan air tanah yang melebihi kemampuan pengisian ulang akan mengakibatkan deformasi di bawah tanah dan tanah menjadi turun, apalagi di daerah pesisir yang memiliki formasi aluvial. Apakah Semarang terancam tenggelam?